Kita bertahan hidup dengan uang 100.000 tiap hari. 100.000 tiap hari? Ya, karena makan pun beli sendiri. Saya beli ke warung Surabaya, warteg Ingat Surabaya banget gitu. ya masa-masa itu. Itu masa pahit nggak akan bisa hilang. Saya kasih bocoran sama agensi saya. Garis besarnya saya itu udah banyak di blacklist. Gimana ceritanya, Mas? Tahun kedua tawarin lagi, jangan sahar. Pusing ya berarti. Sampai pelatihnya bilang, kamu kenapa punya gitu?" masalah apa ini sama... Siapa di balik itu, Bang? Aduh. Pemirsa, Sikat Tipis kembali menghadirkan sosok inspiratif dan tentunya dikenang untuk para pecinta olahraga, khususnya sepak bola. Kali ini bersama saya Raditya Ayu dan juga Royandi Hutasoid. sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama kiper yang sudah melanglang buana ke klub-klub besar di tanah air dan kini beralih untuk merajai Tarkam di Indonesia. Halo, apa kabar nih Mas Sak? Halo, baik. Sehat dong? Alhamdulillah. Sehat ya. Makin sehat kelihatannya. Makin sehat, makin seger gini Makin ya. segar gitu. Mas Sar, di Kalteng Putra tuh sebenarnya gimana sih masalahnya? Dan apakah terakhir nih udah dibayarkan seluruhnya atau ada yang masih menggantung? Gimana? Permasalahannya, kita itu udah tertunggak 1,5 bulan. Oke. Waktu itu. Dan itu masuk sebelum laga playoff. Oke. Sebelum laga playoff itu kan berarti kan masih penyisian grup ya, Penyisian grup. putaran kedua. Pemain itu ada yang tidak dibayar 1,5 bulan, pelatih ada yang tidak dibayar 2 bulan, Pelatih juga nggak dibayar? kitman juga tidak dibayar, asisten pelatih juga tidak dibayar, sampai kita main ke Tegal, pelatih cuma 1. Pelatih kipernya juga udah nggak ada ya Nggak terakhir? ada, pelatih Waduh. kiper nggak ada, pelatih kepala nggak ada, asisten 1 orang sana. Yang match conference juga kitman. Kitmannya yang All in ya? preskon. Kitman Kitman preskon dengan tulisannya pelatih, bayangin. Oke. Aduh, ya. Di situ Miris pun ya. kita udah nggak dibayar. Kita bertahan hidup dengan uang 100.000 tiap hari. 100.000 tiap hari? Ya, karena... Itu sisa-sisa gaji Mas Sar? Enggak. Apa gimana? Jadi dibayarkan. manajer itu bilang uang makan 100.000 sehari. Ya kita ngandalin itu. Jadi makannya beli sendiri gitu? Iya. Makan pun beli sendiri, saya beli ke warung Surabaya, warteg Ingat Surabaya banget gitu. ya masa-masa itu. Itu masa pahit nggak akan bisa hilang. Apalagi gajinya belum dibayar sampai sekarang nggak akan hilang itu. Kecuali udah beres mungkin ya gajinya, Iya, baru saya iya. hilangin pengingatan saya kali. Tapi saat itu gimana menerapkan strategi ketika pelatihnya nggak ada tuh gimana mainnya? Ya ibarat kasar kayak Tarkam aja udah main aja gitu. Gimana Lu Feeling ya, caranya? profesional feeling. rasa Tarkam ya? Di situ kita draw. Kita Tetap nggak kalah. bisa imbang ya? iya. Kita nggak Feeling kalah. ya. Pakai feeling bisa imbang ya? Iya, terus pulang kita diskusi pengen dibayar gaji gimana, kita udah nulis surat tangan dengan tanda tangan semua pemain, pengen menemui owner klub, tapi akhirnya nggak jadi, nggak ketemu, malah manajer lagi. Jawabannya diusahakan, sedangkan itu udah mau menginjak 2 bulan. Dan di situ saya diajak diskusi sama Jandia, sama manajer itu, dibawa saya di mobilnya. Ya, intinya mereka tetap pengen main di sisa playoff, sisa 2 pertandingan lagi. Ke Tegal main di kandang, Cilacap main di away. Kita tapi ke Cilacap dulu, baru Tegal terakhir. Besoknya kita bilang pemain itu semua nggak mau main dan saya sampaikan, dan mungkin pemikiran mereka saya ngajak. Padahal saya nggak pernah sekalipun ngajak untuk pemain tidak bermain. Ya. Saya hanya menjembatani apa yang dia kasih bilang ke saya jembatani ke pemain jembatan ke saya ucapkan lagi. Gak mau, terus dia bilang ya udah kalau nggak mau bubar aja.
Oh, Bahasanya seperti itu kan, bubar Ya, aja bubar aja, kata oke. manajer. Saya sampaikan anak-anak bubar aja. Terus di situ kan ada, daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di situ di mes, Heeh. kalian bubar aja. Oke. Akhirnya bubar jalan Saya nggak semua apa-apa rugi tim nanti didenda, tapi kalian juga harus rugi masalah mungkin gaji nggak dibayar. Oh, oke, oke. Mungkin Diancam begitulah kira-kira ya. mungkin juga pemainnya susah dapat klub. Hmm. Pemain yang dari Kalteng main di klub lain yang sampai bisa main, yang masih sekarang ada di klub lain main, itu mereka surat keluarnya pun nggak dikasih. Tetapi ada kebijakan dari APPI bahwa surat keluar dari klub sebelum itu sudah tidak berlaku, yang penting kontrak sudah selesai. Oke. Jadi saya tanya pemain-pemain itu gimana surat keluar, aman nggak? Pakai kontrak. Pakai kontrak yang udah beres ya. Gitu. Menyatakan bahwa udah selesai di klub Setelah tersebut ya. begitu 2 bulan tidak dibayar, 2 pertandingan nggak main, kita pulang WO, masuklah laporan polisi. Oke. Pencemaran nama baik. Kalian dilaporin ke polisi gitu. Semua pemain. Semuanya, wow. Dan polisinya pun ini perkara apa sih kan gitu. Bingung ini Jadi gimana dipanggil nggak sih? kalian sama polisi waktu Di itu? BAP. Di BAP semua Di sama BAP. polisi? Saya yang terakhir di BAP bulan puasa hari kedua. Terus polisi bilang apa itu waktu itu? Pas udah beres gitu? Intinya yang namanya orang laporin harus diproses dulu. Iya. Semuanya udah Ya, beres. kita paham itu kan. Baru Nah. di P21, P21. apa gimana gitu. Ya udah, memang unsurnya nggak kuat, mau apa yang dipidanakan. Sampai polisinya nanya ini kasus apa Bingung ini? sendiri ya. Saya punya bukti konkret di mana polisi malah bilang kenapa nggak lapor balik. Oh, oke. Tapi Saya nggak bilang, mau bikin panjang saya ya? nggak mau bikin panjang Pak, biar ini P21 aja. Anak-anak bisa main bola lagi yang lain, saya bilang. Oke. Tapi kan menunggak gaji ini kan dulu penyakit kan kalau di klub-klub ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bukan dulu, sampai sekarang masih banyak. Oke. Itulah mengapa akhirnya memilih Tarkam, betul? Pemilihan Tarkam itu bukan karena hal Lebih menjanjikan nggak sih bukan untuk karena hal pendapatan? penunggakan gaji sih Ya. sebenarnya. Berat saya ngomong sebenarnya. Cuman Pilihan terakhir ya, yang saya kasih bocoran sama agensi saya. Garis besarnya saya itu udah banyak di blacklist. Gimana ceritanya, Mas? Intinya di blacklist aja. Jadi bakal banyak klub nggak mau saya. Alasannya Liga mungkin 1, bisa Liga di-spill dikit 2. nih. Alasannya bilangnya attitude-nya nggak bagus lah. Banyak yang lebih nggak bagus dari saya masih berkarir. Ya. Orang kalau nggak suka, kesalahannya 1 diomonginnya 100. Akan seperti itu. Saya nggak suka mbaknya nih. Terus saya bilang sama masnya, jangan mau pakai dia atau kerja sama dia. Kesalahannya 1 misalkan. Tapi merebet Telatnya kemana-mana datang, ya. tapi diomonginnya udah telat datang, bicaranya jelek, ini itu ini. Jadi merembet. Merembet. Jadi Padahal panjang. kesalahannya 1. Cuma 1. Gitu. Kalau orang nggak suka Wow. mah begitu. Terus orang yang makan keomongan orang yang menjelekkan, dia nggak mau cross check dulu ke orangnya benar apa enggak. Hanya karena pertemanan. Oh dia kerabat atau kerabat pertemanan secara bisnis Nggak di cross check apalah. dua belah pihak ya. Ini karena mendengar Betul. sisi sebelah saja. Mereka itu kan orang-orang intelektual, orang-orang pinter. Kalau mau mencari kesalahan orang, di cross check benar nggak orang ini. Sampai ada satu klub nawarin saya tiap tahun berturut-turut, nggak jadi. Sampai pelatihnya pusing. Memang nggak boleh gitu. Tahun pertama ditawarin, jangan sahar. Nggak mau ngejelasin alasannya. Tahun kedua tawarin lagi, jangan sahar. Pusing ya berarti. Sampai pelatihnya bilang, kamu kenapa punya gitu?" masalah apa ini sama Padahal ini, udah dibidik ya, udah sama diincer klub, ya. dia bilang gitu. Baru kamu aja yang saya tawarin selalu ditolak. Pemain lain aman.
Dia bilang sampai saya pasang badan kamu sama saya bagus bla bla bla. Nah, siapa di balik itu, Bang? Nggak Aduh, tahu. Jadi penasaran nih. Penasaran gitu. Nggak ini. tahu, kita ntar nyebut nama dibilang fitnah. Tapi kira-kira di dalam hati sudah ada nama itu? Udah ada. Tapi biar aja, orang yang jahat terhadap kita akan terbalas. Kalau yang abang lihat udah terbalas, Bang? Udah. Udah banyak kasusnya, tapi biarin aja. Kasus masuk penjara apa kasus apa ini? Ya kasus lah pokoknya, nama dia jadi jelek juga. Oke. Nanti terjawab sendiri ya. Ya, para penonton tahu sendiri siapa yang banyak kasusnya ya. Jadi begini ceritanya. Begini ceritanya, Tarkam. Kenapa saya tarkam? Salah satunya itu. Oke, salah Gitu. satunya Tapi itu. tarkam juga bukan suatu hal yang salah. Iya, iya. Kalau itu kan salah satunya tadi. Salah duanya apa, Bang? Intinya tarkam itu bukan jalan hal yang salah. Kalau dalam hal usia saya ya. Betul. Yang saya khawatirkan itu malah pemain-pemain yang masih muda jangan tarkam. sampai turun di tarkam. Kalau kalian masih banyak klub diminati, di klub Maksimalkan dulu lah lah, ya. utamakan pekerjaan dulu nomor satu. Kalau kayak saya ya alhamdulillah prestasi udah pernah punya gitu, nama juga udah dikenal orang. Jadi buat tarkam pun pasti orang udah pada kenal gitu. Tapi kan kalau pemain yang belum punya prestasi, belum punya nama, di tarkam pun tidak akan terlalu dihargai. Maksudnya di nominal harganya juga tidak terlalu menjanjikan. Berarti kalau mau besar gajinya di Tarkam ya terkenal dulu gitu. Iya harus prestasi Harus dulu tetap prestasi ya. dulu Prestasi yang juga. ditarik. Kalau nggak bayarannya Betul. juga nggak tinggi ya Iya. Mas Arya. Berarti artinya nih udah setahunan ya di Tarkam, udah berapa lama sih? Dua, Sampai injek tahun ini dua. Injak tahun kedua Ya ya? semenjak beres dari Kalteng. Dari Kalteng langsung. Iya. Enjoy nggak sih nih? Dari Kalteng pun saya menjalani masih ini? tarkam. Oke. Jadi pas Kalteng saya masih di Kalteng itu saya tarkam. Ya, Dan nggak- pelatihnya ngedukung. Ya nggak gajian gitu ya kan? Ya itu memang. Tiba-tiba dibayar freelance Iya. gitu kan. Wih. Tapi ya tidak mengganggu latihan. Enggak mengganggu Iya latihan. benar. Saya kan tarkam sore, latihan pagi, beres latihan saya tarkam. Iya. Ke Jakarta, ke Tangerang. Hmm. Besoknya pagi berangkat pulang ke Kalteng lagi, sore latihan ada. Kayak gitu. Artinya enjoy jalan di Tarkam ini Mas. Enjoy ya, enjoy nggak enjoy dinikmati lah. Nah, ini kan enjoy nggak enjoy kan berarti kan kalau nggak ada uangnya ya nggak enjoy juga kan gitu. Betul. Gede nggak uang di Tarkam, Bang? Ya kalau saya dibanding yang pemain-pemain tarkam lainnya Lumayan. bisa dibilang gede. Berapa sih sekali main di kompetisi Tarkam gitu? Boleh dong kasih tahu. Ini ya enggak saya pukul rata ya. Jadi kadang ada yang nawar sekian, saya ambil. Saya kasih harga sekian, saya ambil. Jadi enggak semuanya klub tarkam itu menyanggupi apa yang kita Minta. minta. Oke. Rate-nya dari harga berapa ke harga berapa yang pernah diterima di Tarkam? Paling besar tuh saya di angka 5 juta Sekali match. sekali Sekali match. match. Oke. 5 juta. Paling rendah terima kasih, ada yang kayak gitu. Paling Enggak rendah kayaknya. enggak Udah sih, Kak. sekelas Dibayar Sami sih, Anjar dibayar. gitu. Enggak ada yang enggak dibayar. Ada kan makasih ya gitu. Ya kan tergantung prestasi sebelumnya ya, Iya. apa yang sudah dijalani. Cuman kan di selama tarkam ini. itu sisi gelapnya, sistem gelapnya itu taruhannya. Oke. Kalau ada yang saya dengar dari cerita teman-teman di suatu daerah, dia datang main ke sana satu paket. Uang yang buat bos itu bayar ke pemain, dia taruhin dulu. Oke. Setelah ditaruhin kalah, Ah. ya kan? Pemainnya nggak dibayar. Oh sering juga, ada juga begitu. Sisi gelapnya Sisi nih. gelapnya. Waduh, Sisi ada gelap lagi Tarkam. sisi gelap Iya. Tarkam ya kan. Aduh. Sistem dominonya itu kalau di tarkam tuh terbuka. Oke. Iya. Kalau di profesional kan di belakang. Iya. Gitu kan. Ya, Kayak lebih mungkin merakyat di ya. situs-situs mungkin. Iya, Kalau iya. di tarkam kan langsung di Langsung. tempat Di situ tempat ya. Di ada. TKP langsung ada ya. Gitu. Tapi kan ya nggak semua tempat lah. Nggak semua. Nggak semua tempat. Tapi ada. Tergantung sponsorshipnya juga ya, tergantung besar atau tidaknya. Itu kan event tarkam, itu. namanya tarkam kan hiburan masyarakat. Paling lucu itu kalau aku nonton Tarkam tuh, Bang. Itu kalau dukun-dukunnya itu udah bertindak, Bang. Iya. Iya. Sebagai kiper kan biasanya itu yang paling
sering berhubungan dengan Ada mereka aja, ini? Apa yang dirasain tuh Mas Ar? Pernah Ada hal-hal aja klinik sih, nggak yang ada aja. dirasain, Bang? Ada aja, kalau saya sih ya berpikir positif aja. Berpikir positif dalam arti kita punya keyakinan. Oke. Mau orang itu ngasih apa, misalkan bang ini taruh di kaos kaki misalkan, atau ini taruh Atau di gawang gitu gitu. ya? Oh ya kan biasanya. Ya kalau kita ikutin aja dia, ujung-ujungnya kalah juga, masa kita nyalain tuh kan dukunnya Nggak kuat ya, nggak kuat. nggak sakti gitu. Nanti Kita yakin dengan dukunnya yang kemampuan bilang aja, itu kan? itu dukunnya lebih bagus, kan nggak begitu. Ya udah kita kalau kalah aja, rezekinya udah kalah ya udah. Iya benar. Kalau saya mikir begitu. Ini mah bukan pemain malah adu dukun ya. Harusnya kan kita pede aja dengan Karena di kemampuan. Tarkam itu sering kita dengar kan, kalau kita nonton Tarkam itu, dukunnya sakti itu gitu kan. Pernah diapain gitu sama dukun? Pernah nggak? Enggak sih, diapain? paling Ikut ritual apa gitu? cuman dikasih air minum. Dikasih air minum? Kebanyakan. Oke. Air minum, bareng-bareng semua disuruh minum. Terus palingan kayak, oh gawangnya belah sana dulu gitu. Hal gitu aja sih. Jadi ngikutin aja gitu ya. Ya itu yang kaptennya aja yang ngurus begitu. Kalau saya bodo amat. Terus kan Tarkam juga identik dengan sering rusuh juga supporternya. Gimana sebagai pemain melihat hal itu? Biasa di profesional, terjun ke Tarkam mungkin lebih ini lagi ya, supporternya lebih cadas Ya lagi gitu. dibilang masalah rusuh, sebenarnya profesional juga ada rusuhnya ya. Kalau di Tarkam memang pengamanannya ya cuman dikasih tali, Ala kadarnya. pagar kecil gitu kan, hal seperti itu. Yang rusuh itu ada dua faktor. Pemain ribut sama pemain, terus kepemimpinan wasit, Wasit. ada yang rusuh karena judi. Ya, oke. Di Tarkam sering karena judi kan? Ya kan tadi saya bilang Tarkam kan judi ada. Taruhlah si tim ini kalah, penjudinya kalah karena wasit. Oke. Misalkan wasitnya tiba-tiba ngasih penalti atau apa, bla bla gitu bla, ya. rusuh lah. Supporternya masuk lapangan, mengejar wasit. Ada yang ngejar pemain, padahal pemain nggak tahu apa-apa. Ya, rusuhnya seperti itu. Ada beberapa. Terus ada juga yang misalkan si supporternya ngeledek pemain, Sering pemainnya itu, sering. ngelawan, dikejar lah Sabar-sabar. pemainnya. Begitu. Lebih-lebih ya. Ya, saling ngejek biasanya Iya, kan. seru ya, Saling banyak teriak. ininya ya. Nah, Banyak keseruan ya di situ. Keluar lah itu kata-kata, gitu. Kebun binatang Kebun keluar. binatang, ya. Rame-rame itu. Tapi kita bales malah makin Panjang rusuh lagi gitu. ya. Ya. Lebih berwarna Itu lah ya. aja. Kalau tadi ngomongin soal fee juga di Tarkam tadi sudah diungkapkan. Ada nggak sih riders khusus gitu buat para pemain profesional yang sekarang terjun ke Tarkam? Misalkan gue pengen ini, pengen itu gitu. Ada nggak sih? Maksudnya? Harus disediain apa gitu. Sediain Enggak apa? sih. Saya kecuali kayak gestar ya. Jadi misalkan tim ini dikasih sama panitia gestar. Gestarnya itu pemain-pemain liga atau pemain-pemain timnas. Di situ ada agennya, biasanya ada agennya. Nanti dia nawarin bayaran sekian, nanti di sana dikasih penginapan, tiket pesawat atau semua disediain. Paling gestar aja. Kalau kita udah terjun di dunia Tarkam, ya masuknya pemain Tarkam. Tapi kalau ke gestar, walaupun main di Tarkam, dia tetap gestar. Oke. Itu kan kalau gestar itu bayarannya beda, Oke. Itu lebih mahal biasanya. lebih besar. Menarik ya. Untuk dunia Tarkam untuk ini. jadi gestar biasanya apa nih syarat Itu dan permintaannya dari panitia. Jadi si klub itu nggak tahu tuh ditaruh gestarnya siapa, nggak tahu. Jadi panitia yang menentukan. Karena kalau di saat turnamen itu penontonnya banyak, si panitia itu tidak akan rugi mengeluarkan uang untuk bayar gestar karena penontonnya banyak. Jadi pemasukannya dari situ. Pemasukan panitia itu penonton, uang parkir. Parkir motor, parkir mobil udah beda. Iya. Uang penonton kalau nonton 10.000, yang nonton 2.000. Ya lumayan juga, gede juga. Kalau uang parkir motor 10.000, Ya. kali yang berapa? 2.000 tadi, ya. mobil
Mobil berapa? 20.000. Ya. Iya. Kali berapa ratus? Udah berapa? Ini pemainnya oke-oke ya kan, ada gestarnya. Gestar, Belain tapi lagi. gestar itu kan dari panitia. Untuk ngundang ini kan. Ngundang penonton Iya, juga. Nanti kan besok misalkan pemain gestarnya ini misalkan. Kan menarik animo. Ini udah bisa jadi panitia. Bikin sendiri ya. Tarkam ini. Udah bikin Enggak, sendiri ya. karena setelah 2 tahun itu jadi tahu gitu. Jadi tahu begini, ya, begini. seluk-beluk. Ya, cuman tahu aja. Jalan 2 tahun ini tuh overall tuh Tarkam di wilayah mana aja mungkin Mas? Lebih banyak di Tangerang sih. Tangerang ya. Tangerang. Karena kalau saya lihat Tangerang tuh nggak habis-habis ya Tarkamnya ya. kecuali bulan puasa. Oh, pada puasa semua Istirahat ya. dulu. Istirahat semua dulu ya. Istirahat dulu, jin-jin pada disimpan. disimpan. Karena nggak bisa Berarti- judi. Berarti jobnya gacor nih ya. Gacor. Waduh, nggak berhenti dong. Alhamdulillah ada, Alhamdulillah. tapi kan ya tim-tim juga kadang bukan masalah mau ngambil siapa. Ada juga tim yang mau ngambil saya udah, kalau enggak pun ya kita jadi nganggur gitu. Pemain Tarkam itu kan freelance. Iya, Iya, benar. kadang ada, kadang tidak Ya, gitu. Jadi Kalau lagi ada banyak, yang bilang ya. enak Tarkam daripada main di liga, enggak juga. Karena di liga dia terus Terus. dia bulanan ada. Bulanan ada latihan, makan disediain. Tarkam kan enggak. Tarkam paling makan disediain. Nah, pas main kan. Pas main. Nah, kalau Pulang makan disediain. Kalau cedera urus sendiri. Urus sendiri. Jadi ada plus minusnya lah ya. Betul. Setiap keputusan itu.